Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Nurul Tasabila Ismina dengan NIM 2019123200033. Saya Alia Ismi Mustafa dengan NIM 20109123200006. Saya Tri Adiat Akbar dari kelompok 1 dengan NIM 20109123100036. Saya Silvi Lidiawati dengan NIM 20109123200019. Saya Radiatul Isnaniyah dengan NIM 20109122200017. Saya Rusliani dengan NIM 20101122200005. Saya Didi Wahyudi dengan NIM 2010191121100015. Saya Indah Fitria dengan NIM 20109123200013. Saya Hapepah Puteri dengan NIM 2010911222. Saya Nisandra ini dengan NIM 20109123200028. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Secara etimologi, filsafat berarti cinta kebijaksanaan atau love of wisdom, atau bisa juga diterjemahkan sebagai cinta kearifan dalam arti yang sedalam-dalamnya. Sedangkan secara terminologi, filsafat adalah menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Van Persson dalam ceramahnya pada penataran filsafat yang diselenggarakan pada 28 Mei 1974 menyatakan bahwa filsafat sebagai seni untuk bertanya. Dikatakan bahwa ada perbedaan yang dilakukan ilmu dengan yang dilakukan filsafat. Ilmu-ilmu mencoba merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Kegiatan ilmiah semacam ini memerlukan keahlian, sedangkan dalam filsafat tidak bermaksud untuk membentuk keahlian, melainkan untuk memperluas pandangan manusia. Dengan demikian, filsafat tidak bermaksud untuk mencoba merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, melainkan merumuskan pertanyaan pada jawaban-jawaban. Dirumuskan secara singkat, ilmu sebagai jawaban atas pertanyaan dan filsafat sebagai pertanyaan pada jawaban. Filsafat bersifat bertanya, apakah keterbatasannya ilmu spesialisasi menjauhkan kita dari kenyataan jika kita lupa bahwa pandangan setiap ilmu adalah pandangan khusus dan sempit. Agar kita dapat menilai keterbatasan ilmu-ilmu bersamaan dengan kegiatannya, maka seharusnya kita melakukan integrasi ilmu ke dalam kenyataan. Salah satu sifat filsafat yang disebut sebagai karakternya adalah kritis, yang dimaknai sebagai bentuk seni bertanya. Untuk memahami suatu objek, maka sifat kritis mesti dimiliki oleh seseorang untuk sampai pada pemahaman yang tepat tentang suatu objek. Berkat pertanyaan kefilsafatan, yaitu berkat manusia yang bertanya demikian, manusia memperoleh pandangan yang paling luas. Manusia juga melihat kenyataan sebagai tamasya alam dan ilmu-ilmu sebagai peta bumi yang berbeda-beda. Tamasya alam yang sama dapat digambarkan oleh beberapa peta, seperti peta bumi sosial, peta geologi, dan peta pariwisata. Akan tetapi, lapangan nyata yang digambarkan selalu melebihi daripada jumlah peta bumi yang manapun juga. Ilmu-ilmu menyelidiki sedapat mungkin berbagai segi kenyataan yang dihadapi manusia. Segi-segi ini dibatasi dan dihasilkan rumusan-rumusan pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi pandangannya. Misalnya, ilmu alam dapat menjadi eksak baru sesudah lapangannya dibatasi ke dalam bahan yang material saja. Kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Di dalam pengertian filsafat mengandung 4 pertanyaan ilmiah, yaitu bagaimana, mengapa, kemana, dan apakah. Pertanyaan bagaimana menanyakan sifat-sifat yang dapat ditangkap atau yang tampak oleh indera. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat deskriptif atau penggambaran. Pertanyaan mengapa menanyakan tentang sebab atau asal mula suatu objek. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya bersifat kausalitas atau sebab akibat.
Perkataan kemana menanyakan tentang apa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jawaban yang diperoleh ada 3 jenis, yaitu pertama, pengetahuan yang timbul dari hal-hal yang selalu berulang-ulang atau kebiasaan, yang nantinya pengetahuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman. Kedua, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang terkandung dalam adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Ketiga, pengetahuan yang timbul dari pedoman yang dijadikan atau hukum sebagai suatu hal yang dijadikan pegangan. Tegasnya, pengetahuan yang diperoleh dari jawaban kemana adalah pengetahuan yang bersifat normatif. Pertanyaan apakah yang menanyakan tentang hakikat atau inti mutlak dari suatu hal. Hakikat ini sifatnya sangat dalam atau radix dan tidak lagi bersifat empiris, sehingga hanya dapat dimengerti oleh akal. Jawaban atau pengetahuan yang diperolehnya ini, kita akan dapat mengetahui hal-hal yang sifatnya sangat umum, universal, abstrak. Perbedaan filsafat dengan ilmu yang lain selain filsafat ialah jika ilmu-ilmu yang lain bergerak dari tidak tahu ke tahu, sedangkan ilmu filsafat bergerak dari tidak tahu ke tahu lalu ke hakikat. Untuk memperoleh hakikat haruslah dilakukan dengan abstrak, yaitu suatu perbuatan akal untuk menghilangkan keadaan atau sifat-sifat yang secara kebetulan, maksudnya sifat-sifat yang tidak harus ada, sehingga akhirnya tinggal keadaan atau sifat yang harus ada atau mutlak, yaitu substansia. Maka pengetahuan hakikat dapat diperolehnya. Peranan filsafat dalam bidang kesehatan, yaitu dengan filsafat, seorang perawat dapat menggunakan kebijaksanaannya sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya, menghadapi seorang pasien yang tadinya susah berkomunikasi dengan baik, sehingga mempercepat proses penyembuhan. Sebagai dasar dalam penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam